Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Liu Sitong, apa maksudmu? Mengapa tidak membiarkan saudari muda Qian mengikuti ujian? Dan mengapa kamu harus membiarkan murid-murid yang mengikuti ujian bergabung dengan garis keturunanmu? Setelah Wei Qing masuk ke aula, dia dengan marah meneriaki seorang pria muda berkulit putih. Liu Sitong mencibir, menatap Wei Qing yang marah dan berkata, "Kakak senior Wei Qing, saya tidak menolak penilaian saudari junior Qian, dan saya tidak memaksa murid penilai lain untuk bergabung dengan garis keturunan kami. Ini adalah pilihan mereka sendiri. Apakah Anda masih dapat mempengaruhi pilihan orang lain? Kamu berbicara omong kosong. Kamu baru saja menghentikanku mengikuti ujian. Dan kamu juga mengatakan bahwa selama aku bergabung dengan garis keturunanmu, kamu akan membiarkanku lulus ujian diakan dengan mudah. Ini semua yang kamu katakan." Qian Xiu membeberkan Liu kebohongan Sitong. Tapi Liu Sitong berkata dengan senyuman di wajahnya tanpa rasa panik, "Adik perempuan Qian, kamu salah dengar. Sebagai ketua juri penilaian ini, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu, dan saya tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak tahu malu." Qian Xiu tanpa malu-malu dimanipulasi oleh Liu Sitong sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. "Liu Sitong, karena kamu bilang kamu tidak menghentikanku, biarkan saudari muda Qian melakukan penilaian. Ada juga beberapa murid dalam yang akan melakukan penilaian. Kamu tidak diperbolehkan menghentikan mereka atau meminta mereka untuk bergabung dengan tim." Wei Qing menahan amarahnya dan berkata pada Liu Sitong, "Penilaiannya oke, tapi setiap orang harus membayar 5 koin roh emas ungu." Liu Sitong berkata, semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Liu Sitong, dan kemudian Wei Qing mengerutkan kening dan berkata, "Liu Sitong, apakah Anda ingin menggunakan status Anda sebagai ketua juri penilaian untuk melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri? Saya belum pernah mendengar orang membutuhkan koin spiritual untuk penilaian. Anda menunjukkan pilih kasih," kata Qian Xie dengan keras. Ada murid lain yang mengikuti penilaian dan mereka mulai berteriak juga. Bagaimanapun, 5 koin spiritual emas ungu adalah sejumlah besar uang bagi para murid ini. Jangan bicara terlalu kasar. Kapan saya melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ini adalah aturan baru yang ditetapkan oleh sekte Xian kita. Bukan hanya kamu, tetapi juga murid dari garis keturunan kita harus membayar penilaiannya. Namun, uang ini tidak diserahkan kepada sekte, tetapi kepada 2 murid untuk dinilai. Pihak manapun yang menang, koin spiritual ini akan diberikan kepada siapapun. Liu Sitong berkata sambil mencibir, "Apakah kamu bercanda? Sebagai ketua juri ujian, kamu pasti akan melindungi muridmu sendiri. Bukankah kita ditakdirkan untuk kalah?" Qian Xiu segera memarahi dengan keras. Wei Qing juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Liu Sitong sengaja membuat penghalang untuk mencegah murid dari garis keturunan mereka berpartisipasi dalam penilaian. Tidak hanya muridnya yang banyak untuk menilai lawan, tapi ketua wasit juga merupakan anggota keluarga lawan. Bagaimana dia bisa tak terkalahkan jika dia menjadi wasit sekaligus atlet? Terlebih lagi, 5 koin roh emas ungu per orang, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Liu Sitong, jika kamu menghalangi penilaian murid seperti ini, aku akan menuntutmu." Wei Qing berkata dengan marah, "Pergilah. Aku akan menunggumu. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh tuanku.
dan peraturan ini diumumkan atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menuntutku, bukankah kamu juga akan menuntut tuanku? Liu Sitong berkata dengan percaya diri, "Kau." Wei Qing terdiam sesaat. Siapa yang membiarkan tuannya menjadi penguasa sekte? Dalam hal ini memaksa murid dari garis keturunan mereka untuk bergabung lagi. Dan jika penilaian murid luar dan penilaian murid dalam semuanya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte, maka seiring berjalannya waktu, seluruh sekte Xian akan menjadi satu keluarga. Tapi sekarang Wei Qing tidak punya pilihan. Ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin sekte. Apakah kamu akan mengikuti ujian? Jika kamu tidak mengikuti ujian, jangan membuat masalah di sini. Liu Sitong berkata dengan tidak sabar. Chen Ping tetap diam di pinggir lapangan, tetapi dia tahu bahwa metodenya yang mengandalkan kemampuannya untuk lulus tanpa penilaian sepertinya tidak akan berhasil. Kecuali dia memilih untuk bergabung dengan garis keturunan pemimpin sekte baru. Dalam hal ini, bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin sekte lama, mereka mungkin tidak mengajarinya seni fusi api ekstrim. Kakak senior Wei Qing, lupakan saja, Qian Xiu berkata tanpa daya. Dia tidak bisa menghasilkan 5 koin roh emas ungu dan tidak bisa berpartisipasi dalam penilaian. Adik perempuan Qian, jangan berkecil hati. Aku akan membayarmu untuk penilaiannya. Wei Qing berkata sambil mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dari tubuhnya. Ini diberikan kepadanya oleh Chen Ping. Chen Ping memandang Wei Qing, dan dia tidak menyangka orang ini terlihat sangat serakah, tetapi dia bersedia mengambil uangnya saat ini. Kakak senior Wei Qing, kamu? Qian Xiu melihat koin roh emas ungu yang dikeluarkan Wei Qing, dan wajahnya dipenuhi emosi sesaat. Pergi dan ikuti penilaiannya, saya yakin Anda akan berhasil. Wei Qing menatap Qian Xiu dengan mata tegas. Chen Ping tahu bahwa alasan mengapa Wei Qing menjadi begitu murah hati adalah karena dia sangat menyukai Qian Xiu. Seringkali setelah dia menyukai seorang wanita, seorang pria menjadi murah hati padanya. Kakak senior Wei Qing, lalu saudara laki-laki lainnya. Qian Xiu melihat keluar dan melihat ada beberapa murid dari garis keturunannya yang ingin diuji. Ketika Wei Qing melihat ini, dia tampak malu dan berkata, "Saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Saya tidak punya banyak uang." Ketika orang lain mendengar ini, wajah mereka pucat dan sedih. Murid dari silsilah kita untuk ujian, majulah dan saya akan membayarmu koin spiritual. Liu Sitong menyapa saat ini, dan kemudian menyerahkan koin spiritual untuk murid dari silsilah mereka. Total ada lebih dari 10 murid. Dan Liu Sitong melemparkan hampir 100 koin spiritual emas ungu ke atas meja. Apakah ada murid lain yang ingin bergabung dengan garis keturunan kita? Saya juga dapat membayarnya untuk Anda. Liu Sitong berteriak kepada para murid yang menunggu penilaian di luar pintu. Dengan teriakan ini, banyak orang mengangkat kepala dan sepertinya melihat harapan di mata mereka. Namun, karena kehadiran Wei Qing dan Qian Xiu, belum ada yang datang. Liu Sitong tidak terburu-buru, dia tahu cepat atau lambat orang-orang ini akan datang, jadi dia menunggu dengan tenang. Wei Qing sangat malu saat ini, dia tidak ingin murid-muridnya bergabung dengan master sekte baru. Tapi dia tidak bisa mendapatkan koin spiritual untuk membayar murid-murid ini. Saat suasana menjadi sangat canggung, Chen Ping berbicara, "Kakak senior, saya telah membayar biaya ujian untuk murid dari silsilah ini. Biarkan mereka datang murid sebanyak yang mereka mau."
Setelah mengatakan itu, Chen Ping menuangkan sekantong koin roh emas ungu langsung ke atas meja. Koin roh emas ungu yang jatuh mengejutkan mata semua orang. Ada lebih dari 100 koin roh emas ungu. Setelah terkejut beberapa saat, Wei Qing meraih bahu Chen Ping dengan penuh semangat. Adik laki-laki, terima kasih, terima kasih. Adik laki-laki, kamu sangat kaya. Qian Xiu melihat koin roh emas ungu itu dan memeluk Chen Ping dengan penuh semangat. Hal ini membuat Chen Ping sangat malu. Bagaimanapun, pria dan wanita tidak bisa berhubungan intim. Terlebih lagi, Wei Qing juga menyukai Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu meremas dada Chen Ping dengan lembut, membuat Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Dua orang baru saja bertemu. Apakah mereka begitu terbuka? Ketika murid-murid di luar pintu melihat ini, mereka semua berlari masuk dan berterima kasih kepada Chen Ping satu demi satu. Mereka masih belum tahu bahwa ada generasi kedua yang begitu kaya di antara murid-murid mereka. Sangat kaya. Si Tong mengerutkan kening, menatap ke arah Chen Ping dan berkata, Kakak senior Wei Qing, siapa orang ini? Dia terlihat sangat asing. Bukankah dia dari sekte Xian kita? Ini adalah murid baru tuanku. Saya secara khusus diminta untuk membawanya ke sini untuk penilaian. Oh, ternyata dia adalah murid yang baru saja direkrut oleh Penatua Yu. Pantas saja Penatua Yu tidak meremehkan murid kaya dan miskin seperti itu. Tapi tidak ada gunanya punya uang. Saya akan menegakkan hukum secara tidak memihak. Jika saya tidak cukup kuat, saya tidak akan bisa lulus ujian. Uang bisa membuatmu menundukkan kepala, tapi tidak bisa membuatku bersikap pilih kasih. Liu Sitong berkata dengan marah. Jelas sekali, Liu Sitong ini mengikuti Wei Qing dalam Yin dan Yang Penatua Yu untuk menjadi rakus akan uang. Wei Qing tersipu, karena apa yang dikatakan Liu Sitong benar. Berhenti bicara omong kosong, cepat daftar dan persiapkan penilaian mereka. Wei Qing menyuruh Liu Sitong berhenti bicara. Saudara senior Wei Qing, saya dapat membiarkan mereka mengambil penilaian. Tetapi sebagai saudara junior seperti Anda hanya dapat mengambil penilaian eksternal. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kamu hanya bisa mengikuti ujian sekte dalam setelah beberapa tahun pemeriksaan. Ini adalah aturan, kamu tidak bisa melanggar aturan. Kata Liu Sitong. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia berkata dengan marah, Liu Sitong, apakah kamu sudah selesai dengan ini? Ini adalah murid tuanku sendiri. Dia tidak perlu diuji oleh orang luar. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Dulu tidak perlu digunakan, tapi sekarang aturannya sudah berubah. Itu harus dinilai oleh sekte luar, dan harus dipatuhi selama beberapa tahun. Wei Qing sangat marah. Aku akan pergi ke ruang pertemuan untuk menuntutmu. Aku tidak percaya kamu bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan di gerbang Xian. Pergi, cepat pergi dan lihat apakah kamu bisa menuntutku. Liu Sitong berkata sambil mencibir. Wei Qing baru saja mengatakan ini, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi, tidak ada gunanya sama sekali. Liu Sitong, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kita bisa lulus ujian sekte dalam guruku? Wei Qing akhirnya bertanya tanpa daya. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Wei Qing hanya bisa menyerah. Bagaimana kalau begitu? Untuk murid dari silsilahmu, biaya penilaian akan ditingkatkan menjadi 10 koin spiritual emas ungu. Liu Sitong bertanya, kamu? Wei Qing gemetar karena marah. Jangan khawatir.
Jika murid dari silsilahmu menang, semua koin spiritual ini akan dikembalikan secara penuh. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu merasa murid dari silsilahmu tidak berguna dan tidak ada kemungkinan untuk menang? Liu Sitong berkata dengan sinis. Wei Qing dikatakan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar berpikir begitu. Bagaimanapun, mereka memiliki sedikit murid dalam garis keturunan mereka, dan kekuatan mereka tidak kuat. Terus terang, uang yang Anda keluarkan diberikan kepada pihak lain secara gratis. 10 koin spiritual emas ungu tidaklah banyak, apakah kamu berani bertaruh lebih besar? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu lagi, setidaknya ratusan. Saya bertaruh semua koin spiritual emas ungu ini. Anda hanya perlu membayar setengah dari koin spiritual. Jika Anda menang, Anda akan mengambil semua koin spiritual ini. Jika kalah, kamu hanya akan mengambil setengah dari koin roh. Chen Ping memandang Liu Sitong dan berkata. Liu Sitong tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke arah Chen Ping. Dia hanyalah seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, tapi dia mengucapkan kata-kata arogan. Adik laki-laki, kau, Wei Qing hanya tahu bahwa Chen Ping kaya, tapi tidak tahu seberapa kuat Chen Ping, jadi dia ingin menghentikannya. Bagaimanapun, Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Adik laki-laki, jangan bertaruh dengan mereka. Tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka secara gratis. Qian Xiu juga dengan cepat membujuk Chen Ping. Jangan khawatir, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kata Chen Ping dengan sangat shock. Kemudian mata Liu Sitong berbinar. Dia mengira Chen Ping hanya kaya dan berpura-pura menjadi keren. Padahal dia tidak memiliki kemampuan nyata. Ini jelas merupakan hadiah uang untuk diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak setuju? Oke, aku berjanji padamu. Setelah Liu Sitong selesai berbicara, dia juga mengeluarkan sekantong koin roh dan menuangkan semuanya ke atas meja. Melihat Liu Sitong setuju, banyak murid yang terkejut. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini adalah sumber daya dan dapat membeli banyak sumber daya. Sekarang kedua belah pihak diblokir.